warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Didik Science. Nah, semoga para penonton saya dalam kondisi sehat walafiat dan selalu bersyukur dalam kondisi apapun, dan terus tetap jaga kesehatan Anda. Oke. Nah, dalam video kali ini saya akan bercerita tentang program linear atau linear programming, tapi dengan metode yang lain. Metodenya adalah simplex. Jadi beda dengan beberapa waktu yang lalu, yang mungkin waktu lalu bisa kalian cek di sini ya. Nah, oke, kita mulai saja. Tapi sebelum kita mulai, lebih baik Anda download dahulu materi yang ada di kolom deskripsi. Oke, kita mulai. Nah, program kita judulnya adalah linear programming simplex method. Nah, algoritma yang pertama di sini adalah aturan bentuk baku. Yang pertama adalah semua kendala berupa persamaan dengan sisi kanan non negatif. Maksudnya sisi kanan itu ruas kanan maksudnya ya. Semua variabel non negatif. Ini juga di koefisiennya enggak tembus di koefisien. Jadi semua variabel sini harus memenuhi syarat non negatif. Jadi fungsi tujuan dapat maksimum ataupun minimum. Ini amat sangat jelas ya kalau ini fungsi tujuan dapat maksimum atau minimum. Seperti ini tadi ya, lebih besar 0 untuk masing-masing kendalanya. Oke, contoh nih apa nih? Oh, mengubah ke bentuk baku. Nah, ini ada tanda kurang dari sama dengan, diubah menjadi sama dengan, dan ditambah variabel slack s di ruas kiri, sedangkan fungsi tujuan dibuat ruas kanan itu sama dengan 0. Untuk yang lebih besar sama dengan sama, cuma sekarang kalau yang tadi kurang, yang tadi ditambah sekarang dikurangin. Contohnya seperti ini ya. Ini tadi kan kurang dari sama dengan, berarti ininya berubah menjadi sama dengan, kemudian yang pas kiri ditambah selalu yang kurang dari sama dengan. Kalau untuk yang lebih sama dengan, ini tetap diubah menjadi sama dengan, kemudian ini dikurangin s. Kemudian ketika kendalanya berbentuk seperti ini ruas kanan harus dibuat positif. Caranya seperti apa ya? Dikalikan dengan -1 supaya berubah positif, dan ini tanda berubah. Ingat, konsep ketidaksamaan akan berubah ketika dikalikan -1 ataupun dibagi dengan bilangan minus. Contoh sederhana ya, ubahlah ke dalam bentuk baku model linear programming berikut. Maksimumnya segitu, sama dengan 9x1 plus 8x2. Kendalanya seperti itu. Nah, kita ubah, jawabannya seperti apa? Nah, oke, untuk Z ruas kanannya kita ubah menjadi 0 begitu, sehingga menyebabkan ya nih 9x1 plus 18x2 itu keluar pindah ruas ke sebelah kiri. Untuk yang kendala ini kurang dari sama dengan, simbolnya ya ditambah H. Ini ada yang salah nggak? Ada yang salah. Apa coba? Ini seharusnya apa ini? Ya, saya kan salah ketikan malahan. Ini seharusnya menjadi sama dengan. Ya, mohon maaf salah ketik. Tapi semoga kalian paham. Ini juga menjadi sama dengan. Ada tambahan variabelnya. Nah, yang paling penting sini untuk variabel, karena disini ada dua persamaan. Ya, variabelnya masing-masing bersamaan. Jadi yang atas S1 saya namakan, kemudian yang bawah saya namakan S2. Ini ada istilah basic variable dan non basic variable. Ini cuma konsep dasar dari suatu metode linear. Ini basisnya adalah matriks. Ini ada koefisiennya, ini variabelnya, ini nanti sebagai solusinya. Nah, oke, kita akan jelaskan nanti setelah ini tentang basic variable dan non basic variable. Nah, contohnya dengan ini aja. Kita punya dua persamaan dengan 3 variabel. Nah, kenapa kita sebut ini dua persamaan? Ini jumlahnya ada 2 nih, yang sama dengannya ada 2, kemudian variabelnya ya ini X1, X2 dan X3. Ini X2 nya atas bawah ada, ya ambil ada 3 variabel 2 persamaan. Itu untuk menentukan berapa banyak variabel non basicnya atau non basic variabel
yang akan kita ambil. Nah, kalau dari contoh di sini non basic variabelnya kita singkat sebagai NBV, itu sama dengan X3, hanya satu ya dari konsep ini tadi. Kemudian basic variabelnya X1 dan X2. Nah, sehingga dari situ kita setting non basic variabelnya itu sama dengan 0 nih. Sehingga persamaannya menjadi seperti ini, X1 plus X2 sama dengan 3, min X2 sama dengan min 1. Nah, dari sini bisa dicari ternyata ini kelihatan X2 sama dengan 1 ya, X2 sama dengan 1, X1 nya sama dengan 2. Nah, nih. Nah, kemudian kita total lagi, kita jadikan 1 X1 X2 X3 nya itu merupakan basic solusi, yaitu basic solution di situ dari persamaan ini. Nah, boleh tidak kita pilih non basic variabelnya yang lain? Boleh. Misalkan di sini X1 berarti basic variabelnya ada X2 X3. Nah, seperti tadi caranya, ternyata menghasilkan X1 nya 0, X2 nya 3, X3 nya 2. Nah, ini juga merupakan basic solution. Bagaimana ketika kita pilih yang lain lagi non basic variabelnya? Boleh, sini X2 kayak tadi, kemudian hasilnya adalah X1 nya 3, X2 nya 0, X3 nya sama dengan min 1. Nah, apa itu non basic variable? Non basic variable menurut ya lebih mudahnya ketika kita bisa men-setting itu sama dengan 0. Jadi ini tadi kan yang pertama NBV nya X3 kita setting sama dengan 0, yang kedua sini X1 nya sama dengan 0, kemudian yang ini X2 nya sama dengan 0. Itu ketika kita pilih non basic variable. Nah, langkah-langkah algoritma simplex ya dengan metode tadi itu termasuk salah satu caranya nanti. Nah, yang pertama di sini langkah-langkahnya berdasarkan bentuk baku tentukan solusi awal. Ya, kalau di sini udah ketemu ya kenapa harus jalani yang ini tadi. Kemudian yang kedua, pilih sebuah integer variabel diantara yang sedang menjadi variabel non basic. Kemudian yang proses selanjutnya, pilih living variable pada basic variable, tentukan solusi yang baru dengan membuat entering variable dan living variable menjadi non basic. Nah, oke, contoh ada sebuah company namanya Dakota Furniture, memproduksi ini desk, table, and chair. Kemudian dia membutuhkan lumber dan 2 buah skill finishing and carpentry. Nah, kebutuhan maksimumnya itu tertera pada tabel 4. Nah, kemudian sini batas maksimumnya untuk lumbernya 48, finishingnya 20 jam, kemudian carpentry-nya 20 jam. Kemudian di sini fungsi tujuan ini ada sales $60, $30, dan kursinya $20. Ya, kemudian di sini permintaan desk and chair tidak terbatas, tetapi paling banyak itu tabelnya ada 5 yang banyak. Nah, oke, yang dicari adalah maximize total revenue. Ya, ini sudah saya tulis ya, stok masing-masing, lumbernya segitu, finishingnya segitu, carpentry-nya segitu. Sehingga di sini kita lebih mudah untuk membuat ya pernyataan matematiknya, fungsi kendalanya. Oke, fungsi tujuan ya udah terlihat jelas ya di sana. Kemudian kendala dari tabel itu tadi juga udah terlihat jelas, 48, 28. Nah, yang paling penting ini limitation on table demand. Oke, kita paham sampai sini. Nah, kemudian dari situ kita buat tabel. Ini tabel yang sederhana saja, saya buatnya ikutin suatu buku. Itu judul bukunya kan saya tulis di kolom deskripsi ya. Nah, tadi Z kita buat sama dengan 0 untuk ruas kanan ya udah. Untuk Z kita taruh di kolom di baris paling atas. Hanya kita sebut row 0. Untuk kendala kita mulai dari 1, 2, 3, dan 4. Nah, dari sini kita pilih non basic variabelnya adalah yang tertera pada
apa namanya ini fungsi tujuan supaya mudah perhitungan di sini, sehingga kita pilih basic variabelnya ini 1, S2, S3, S4 dan Z. Oke, jadi non basic variabelnya kita pilih untuk yang pertama kali adalah ini X1, X2, X3 karena kita mudah ngesetnya sama dengan 0 kan, sehingga diperoleh ini S1, S2, S3 hasilnya di ini, kemudian Z nya ini. Jadi Z di sini nanti kita masukkan ke basic variabelnya, dan kemudian sini ada pilihan nih, kok ada pilihan, ada penyelesaian S1 48, S2 20, S3 8, S4 5 dan S1 S2 S3 sama dengan 0. Nah, ini tadi kita lewatin saja, ini termasuk bentuk kanonik ya istilahnya di situ. Nah, sekarang kita ambil entering variabel. Bagaimana cara memilih entering variabel? Nah, kita ubah kembali ke bentuk Z yang awal. Z yang awal kan bentuknya nih 60x1, 30x2 plus 20x3. Mungkin bisa kalian baca sendiri, sini sebenarnya cukup mudah. Andaikan kita pilih x1 dengan nilai 1, yang lainnya itu 0, jadi yang kita ubah non basic variabelnya. Jadi entering variabelnya itu dari non basic variabel nih. Nah, ketika ini tadi X1 sama dengan 1, berarti menyebabkan kenaikan si Z itu 60. Oke ya, yang lainnya 0 nih. Kemudian ketika X2 nya saya ambil 1, nilainya 1, berarti menyebabkan kenaikan 30. Kemudian ketika X3 saya ambil nilainya 1, yang lainnya tetap 0, ternyata kenaikannya 20. Nah, dari sini karena kenaikannya X1 itu paling besar di Z, nah sehingga kita pilih X1 itu sebagai, nanti kita sebut ini entering variable. Oke ya, dan bentuk kayak gini, atau boleh dalam bahasa yang lain ini, observe that X1 has the most negative coefficient in row 0. Atau kalau dalam yang dalam tabel tadi yang kolom baris nolnya itu paling negatif, ya, sama saja sebenarnya. Oh, yang maksimum kalau bentuknya kayak gini, kalau yang dalam tabel tadi itu yang paling negatif koefisiennya. Nah, setelah kita pilih entering variabelnya yang membuat XZ itu paling besar, tadi X1 ya. Nah, sekarang kita sebut ini pivoting. Sebelum pivoting, ntar ini kita bandingkan dulu rasionya. Jadi di sini rasio nanti tujuannya adalah ya untuk menghilangkan X1 atau variabel enteringnya di apa namanya ya kendala. Nah, untuk memilih yang mana? Nah, sekarang kita buat rasio untuk masing-masing baris dari 1 sampai 4. Sini barisnya baris 1, tinggal kita bagi saja rasionya tuh 48 kita bagi dengan 8, kemudian 20 kita bagi dengan 4, 8 kita bagi dengan 2, dan hasilnya masing-masing ini. Oke ya, jadi sini 6, 5, 4. Oke, nah dari situ ketemu rasio, kita pilih yang paling kecil. Ini kita pilih yang paling kecil. Yang paling kecil adalah sini X1 yang di baris ketiga ya, di X1 yang baris ketiga. Yang X4 nggak ada X1 nya. Oke, setelah terpilih baris ketiga, ini tadi ya maksudnya decimal ratio is the largest value of the entering variable, bla bla bla, bisa kalian baca sendiri. Nah, setelah tadi ketemu yang baris ketiga itu paling kecil, nah ini merupakan nanti ya untuk mengganti apa namanya basic variabelnya. Kan di dalam tabel ya baris ketiga basic variabelnya apa? S3. Sehingga ketika kita memilih entering variabel itu akan menggantikan ya si basic variabelnya. Dan basic variabelnya menjadi ini jadinya X1 masuk ke himpunan basic variabel menggantikan S3, sehingga
non basic variabelnya sisanya adalah apa, NBV nya yang sekarang adalah X2, X3 dan S3. Oke, semoga sampai sini paham. Nah kemudian kita menggunakan pivoting. Nah, ini untuk menentukan nanti hasilnya, prosesnya. Nanti ini tadi ya. The final result is X1 replace S3. Nah, and the basic variable for row 3. Nah, ini menggantikan ya. X1 menggantikan S3. Itu pivoting. Nah, oke, sekarang dari tabel 5 dasarnya tadi numerical bentuk 0. Nah ini X1 nya kita buat koefisiennya itu menjadi 1. Ini ada 2X1, kita ubah menjadi koefisiennya 1. Caranya seperti apa? Ini di row 3, jadinya hasilnya di row 3 aksen. Nah, ini tinggal kalikan setengah kan supaya menjadi 1. Ya ini kalikan setengah semua nih, kali setengah, kali setengah, kali setengah, kali setengah, kali setengah. Seret, hasilnya seperti ini. X1 3,5 plus bla 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 bla. Nah sehingga di sini dalam tabel 6 non basic variabelnya menjadi ini kan, X3, X2, S3. Mana tadi non basic variabelnya kita setting sama dengan 0, sehingga di basic variabel di sini X1 kita peroleh sama dengan 4. Nah lalu bagaimana dengan garis yang lain? Nah caranya seperti ini. Misalkan di sini apa ya, kita mulai dari baris 0 ya, baris 0 aksen. Nah, hasilnya dari kita lihat mengenolkan membuat 0 bagian X1. Di sini ada min 60, di sini ada X1 ya, supaya 0 ditambah ya. Jadi row 3 aksen supaya 0 dengan row 0 itu bagaimana. Jadi patokannya yang udah kita ubah ini 3 aksen. Nah disitu kan ada min 60, berarti di sini supaya 0 kalikan 60. Kenapa kalikan 60? Supaya dijumlah. Ingat patokannya nih, ini dijumlah. Jadi 60 row 3 aksen ditambah row 0, hasilnya adalah row 0 aksen. Nah kan 0 kan di situ, X1 nya yang lain mengikutin. Nah kemudian row 1 aksen, misalkan sini ada 8, berarti sini X1 nya diapakan, kalikan minus 8 nih, minus 8 tambah dengan row 1, hasilnya ada di row 1 aksen, dan seterusnya. Kalian bisa coba sendiri, di sini ada apa namanya petunjuknya. Nah sudah ketemu tabel 6, kita bentuk lagi ke bentuk yang seperti ini, lebih mudah. Nah apakah ini udah optimum? Artinya optimum ya karena kita tujuannya maksimum ya, berarti masih bisa maksimum enggak? Artinya seperti itu. Di sini Z apakah bisa masih maksimum enggak? Ternyata masih bisa ya, dengan memilih entering variabelnya X3 ya. Ingat tadi entering variabel yang membuat si Z itu maksimum ya kan. Di sini kenapa kok bisa maksimum ya, kita masukkan saja 1. Oh ternyata masih bisa nambah 5. Yang lainnya nih dia membuat Z nya itu makin turun. Oh yang ini kan dia membuat makin naik ya, terlihat dari ininya tambah simbolnya plus. Nah kemudian kita buat rasionya untuk masing-masing baris, demo dari row 1 aksen, row 2 aksen, row 3 aksen, dan row 4 aksen. Oke, berarti entering variabelnya adalah X3 ya, berarti kita buat X3 nya di sini koefisiennya 1, di sini min 16, di sini ini 4 bagi setengah hasilnya 8, ini 4 dibagi seperempat hasilnya 16, yang ini enggak ada. Nah kita pilih yang minimum tetapi tidak negatif, minimum tapi tak negatif ya, minimum tak negatif ya, ini 8 di baris kedua. Nah jadi entering variabelnya tadi X3 akan menggantikan apa? X3 akan menggantikan ini S1. Jadi basic variabel S1 digantikan dengan X3. Ini akan menjadi non basic variabel jadi ya S1 nya.
Oke. Tadi wah saya salah nulisan di seharusnya di ini, sorry, bukan yang di sini. Sorry, baris kedua lupa kan, ini sini, maaf. Nah, oke, karena tadi baris kedua yang jadi patokan yang paling minimum, nah ini jadi patokan, berarti di tabel selanjutnya ini X3 yang awal tadi setengah kita buat di sini menjadi berkoefisien 1. Caranya seperti apa? Sini kan ada setengah ya, supaya hilang setengahnya diapakan ya, kali 2 nih, jadi row 2 aksennya dikalikan 2 semua. Kemudian setelah itu ya yang lain dibuat 0 X3 nya ya, caranya seperti tadi ya, mudah. Nah, sehingga dari situ sekarang terlihat basic variabelnya seperti ini. Oh iya, saya lupa, untuk memperoleh ini, bentar, kembali lagi. Nah, ini tadi kita akan peroleh basic variabel di masing-masing tabel itu ya, caranya dengan memasukkan ini tadi, non basic variabelnya itu 0. Jadi di tabel 6 non basic variabelnya kan udah berganti menjadi X3, X2, S3. Nah, jadi 0 semuanya bagian itu, sehingga diperoleh seperti ini. Begitu juga untuk tabel 7 nya juga sama. Kita setting di sini apa NBV-nya, jadinya yang belum ada di situ ya, kita lihat aja bagian Z, ada X2, ada S2, ada S3. Kita setting sama dengan 0, ketemu nilai-nilai ini. Nah, setelah dari situ kita bentuk lagi ke ini tadi, Z sama dengan bla bla bla. Kita cek lagi apakah di sini sudah optimum. Artinya optimum, kalau kita maksimum berarti masih bisa maksimum nggak? Kalau sudah nggak bisa berarti dia optimum. Nah, karena sini ternyata koefisiennya kita bentuk seperti ini, negatif semua, berarti ya ini sudah optimum. Jadi ketika di sini udah negatif semua bentuk ini Z yang bla bla bla, kalau saya itu berarti udah optimum minus semua ya. Atau kalau dalam bentuk yang lain nih, each of its non-basic variable had a non-negative coefficient in row 0 aksen, 0 double aksen. Kalau dalam bentuk yang row 0 double aksennya ini semuanya positif nih, jadi itu udah optimum, sehingga kita peroleh jawabannya adalah ini, X1 sama dengan 2, X3 sama dengan 8, dan Z nya itu sama dengan 280, atau apa tadi X1 tuh dex nya ya, dex itu 2, terus X3 apa, chair ya, chair nya 8, kemudian Z nya 280. Dan kemudian apa arti dari S1 dan S apa itu S3? Nah, kalau S1 di sini berarti sisa. S1 itu apa tuh? Yang terkait sama dex ya. Berarti ya sisa dari si dex itu 24. Ya, mungkin semacam seperti itu. Oke. Wah, habis. Oke. Mungkin sampai sini dulu video kali ini yang tentang metode simplex untuk kasus maksimum. Sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih telah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.